Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Dwi Saputra dengan kode hukum ekonomi syariah dengan NIM 231020405. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya dengan mata pelajaran pengantar ekonomi. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang makroekonomi. Sebagaimana yang kita ketahui, makroekonomi adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku ekonomi secara keseluruhan, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara, inflasi, pengangguran, dan juga kebijakan moneter, serta fiskal yang diterapkan oleh pemerintah untuk mengatur perekonomian dalam makroekonomi. Analisis dilakukan pada tingkat agregat seperti tingkat produksi, konsumsi, investasi, dan juga pengangguran dalam suatu negara ataupun wilayah. Adapun tujuan utama dari makroekonomi adalah untuk memahami dan menjelaskan bagaimana perekonomian suatu negara beroperasi secara keseluruhan, serta mencari cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan ekonomi yang tepat. Adapun beberapa jenis makroekonomi yang penting untuk dipahami dalam studi ekonomi tersebut antara lain yaitu makroekonomi moneter. Makroekonomi moneter yaitu mempelajari hubungan antara uang yang beredar dalam perekonomian dengan tingkat inflasi, suku bunga, dan juga kebijakan moneter yang diterapkan oleh bank sentral. Yang kedua, makroekonomi fiskal yaitu mempelajari pengaruh kebijakan fiskal pemerintah terhadap perekonomian seperti pengeluaran pemerintah, pajak, dan juga defisit anggaran. Yang ketiga, makroekonomi pembangunan yaitu memfokuskan pada pertumbuhan ekonomi jangka panjang suatu negara dan juga termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi seperti investasi, inovasi, dan juga pembangunan infrastruktur. Yang keempat, makroekonomi internasional mempelajari hubungan ekonomi antar negara termasuk perdagangan internasional, neraca perdagangan, nilai tukar mata uang, dan dampak globalisasi terhadap perekonomian suatu negara. Yang terakhir yaitu makroekonomi keuangan, yaitu di mana makroekonomi keuangan tersebut memfokuskan pada interaksi antar sektor keuangan dan juga perekonomian secara keseluruhan, termasuk peran lembaga keuangan, pasar modal, dan juga risiko keuangan dalam perekonomian. Adapun setiap jenis makroekonomi memiliki peran dan juga fokus yang berbeda dalam memahami dan menganalisis perekonomian suatu negara ataupun wilayah. Adapun contoh-contoh makroekonomi yang dapat saya berikan yaitu pertama, pertumbuhan ekonomi, yaitu tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara yang diukur dengan PDB atau produk domestik bruto, merupakan contoh makroekonomi yang penting. Pertumbuhan ekonomi yang stabil dan positif menunjukkan kesehatan perekonomian suatu negara. Yang kedua yaitu inflasi, tingkat inflasi yang mencerminkan kenaikan umum harga barang ataupun jasa dalam suatu perekonomian adalah contoh penting dari analisis makroekonomi. Inflasi yang terkendali penting untuk mencegah degradasi nilai uang dan juga menjaga stabilitas ekonomi. Yang ketiga, kebijakan moneter. Langkah-langkah kebijakan moneter yang diambil oleh bank sentral seperti menaikkan ataupun menurunkan suku bunga adalah contoh nyata dari makroekonomi. Kebijakan ini berdampak pada tingkat investasi, konsumsi, dan juga pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Yang keempat, anggaran pemerintah. Kebijakan fiskal pemerintah seperti pengeluaran publik dan juga pajak merupakan contoh penting dari analisis makroekonomi. Anggaran pemerintah dapat mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan juga distribusi pendapatan. Dan yang terakhir adalah perdagangan internasional. Sedangkan studi tentang neraca perdagangan suatu negara, nilai tukar mata uang, dan juga dampak perdagangan internasional terhadap perekonomian merupakan contoh makroekonomi yang relevan dalam konteks globalisasi. Berikut adalah beberapa contoh dari makroekonomi tersebut. Dan juga cukup sekian dari apa yang saya sampaikan. Kurang dan lebih materi apa yang saya sampaikan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya Irfan Dwi Saputra pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.